Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Bertahtalah di hati kami, Roh Kudus, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ajar kami untuk berjalan di dalam jalan-jalan-Mu, tidak keluar dari situ, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Sebab Engkau adalah Allah yang baik, yang setia. Engkau tak pernah meninggalkan kami tidak ada alasan untuk kecewa. Tuhan, ajari kami jalan-jalan-Mu. Hari ini kami memilih untuk berjalan bersama dengan-Mu. Roh Kudus, lawat kami. Lawat setiap orang yang menyaksikan. So, tidak ada seorang penonton satupun di antara kami. Setiap kami adalah anak-anak-Mu. Setiap kami adalah pelaku firman-Mu. Makasih Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan firman tentang jalan-jalan Tuhan. Hari ini firman yang saya bagikan berjudul Jalan Sempit Menuju Glory. Buka bersama dengan saya di 1 Samuel pasal yang ke-28. 1 Samuel pasal yang ke-29. Sambil Anda mencari di Alkitab Anda, ya, 1 Samuel 29 ayat pertama, saya jadi ingat sebuah lagu di sekolah minggu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwaku mati, tapi yang sempit hidup berglori. Tentunya kalau kita mau yang nyaman lah. Masa mungkin orang mau menderita cuma-cuma. Tapi kalau kita harus pilih salah satu, apalagi kalau hidup memilih untuk kita, membawa kita ke sebuah problema lembah kelam contohnya. Jangan sampai kita tersesat di jalan. Hari ini kita akan pelajari nama-nama jalan. Siapa tahu jalan yang Anda anggap kutukan itu ternyata menuju glory. Bukan hanya di hidup kekal ke sorga, tapi juga ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Mungkin perlu proses, ada waktunya, tidak instan. Tapi kalau kita sedang diproses oleh Tuhan, jangan sampai kecewa. Makanya hari ini saya akan sebut nama-nama jalan tersebut. Itu bukan alamat beneran, tapi itu adalah pengalaman kehidupan. Kalau sampai ada jalan-jalan tersebut yang relevan dengan Anda, itu bukan kebetulan. Tuhan Allah Roh Kudus sedang berbicara. Supaya jangan di antara kita menjadi picik hati, jangan sampai ada yang putus asa. Jalan sempit menuju glory, 1 Samuel 29. Daud dikirim pulang oleh orang-orang Filistin. Judulnya begitu di Alkitab Indonesia. Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek, sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang di Yisril. Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan 100 dan 1000, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akis, berkatalah panglima orang Filistin itu, apa gunanya orang-orang Ibrani ini? Jawab Akis raja itu kepada para panglima orang Filistin itu, bukankah dia itu Daud, hamba Saul, raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku, tanpa ku dapati sesuatu pun kesalahan padanya, sejak saat ia membelot sampai hari ini. Berhenti di sana, saya jelaskan sedikit background-nya. Background story-nya begini, Daud ini kan dalam pelarian, sudah 1-2 tahun dia diburu, bahkan lebih dari itu, sudah cukup lama sebenarnya, tapi dia baru 1-2 tahun bersama dengan Raja Akis di wilayah teritori Filistin. Dia dikejar oleh teman sebangsanya, rekan-rekannya, bahkan oleh Saul, raja yang dia kagumi. Nah, Daud tanpa salah diburu seperti musuh. Lalu dia lari kan, waktu saat dia pelarian itu, terpaksa dia pergi ke daerah Filistin supaya Saul tidak akan mengejar dia di situ, karena Saul juga khawatir, karena Filistin adalah musuh bebuyutannya bangsa Israel. Daud bukan mengkhianati bangsanya. Daud harus mencari satu tempat di mana dia bisa tenang, di mana dia tidak akan mendapatkan serangan kejutan atau serangan fajar. Nah, waktu Daud sampai di sana, ini orang-orang Filistin sedang bersiap-siap untuk perang. Pasukan 100, pasukan 1000, mereka udah mempersiapkan diri. Sebenarnya yang Daud tidak sadari,
para tentara Filistin, panglima dan rajanya hendak berperang melawan bangsa Israel. Mereka itu sedang mempersiapkan diri untuk tarung lawan Saul. Kan celaka kalau Daud terlibat dalam peperangan itu kan, perang saudara. Dia yang selama ini tidak berani menancapkan pisau, padahal Saul sudah diserahkan kepadanya di dalam goa sendirian. Dia nggak berani menancapkan pedang. Dia berkata, jangan jamah orang-orang yang Tuhan urapi. Jangan sampai pada saat seperti itu, dia terpaksa harus menunjukkan loyalitas pada Filistin dan membunuh Saul pula. Jadi blessing in disguise, ada berkat terselubung. Untung tidak segala sesuatu yang kita inginkan diberikan. Karena kita tidak tahu dan tidak bisa melihat ujung. Siapa tahu yang kita anggap berkat atau enak alias nyaman, itu berujung maut. Bisa membuat kita berdosa. Daud sih nggak mengerti peperangan itu lawan siapa. Tapi karena dia sudah tinggal di daerah orang Filistin, dia berhutang budi sama mereka. Untung orang-orang Filistin dan panglimanya ini menolak dia. Ya, jalan ke-1 yang saya mau tunjukkan hari ini lewat saat teduh. Jalan sempit seperti apa menuju glory? Catat itu, penolakan manusia. Jangan kepahitan kalau ditolak sama orang. Jangan kecewa sama Tuhan. Yang nolak manusia kok Tuhan yang dikecewain. Kadang-kadang penolakan manusia asal bukan karena salah kita. Kalau salah kita lain cerita. Kalau saya ditolak kerja karena saya suka mencuri atau korupsi, nah itu cari masalah sendiri. Kalau saya ditolak kampung, diserbu massa karena saya mencuri sepeda motor tetangga, nah itu nggak ada glory di dalamnya. Tapi kalau kita itu berbuat apa yang benar, melakukan bagian kita sudah berusaha dan berupaya. Bahkan kalau perlu kita tidak salah, lalu ditolak manusia. Saya beritahu ya, secara profetik, jalan itu kemungkinan besar menuju glory dalam hidupmu. Karena Tuhan itu selalu membela orang-orang benar. Dan Tuhan itu selalu beserta dengan hamba-hambanya yang melakukan kehendaknya. Penolakan manusia harusnya jangan membuat kita jadi kepahitan. Malah justru jalan sempit itu menuju glory. Glorinya apa? Ditolak sama orang. Glorinya di sini. Inilah kemuliaan. Kita jadi mau nggak mau lebih bersandar sama Tuhan. Lebih bergantung kepada Tuhan Yesus. Itu kemuliaan ditolak oleh manusia. Mau nggak mau dulu kita bisa mengandalkan si A, si B, sekarang nggak bisa. Kita hanya bisa mengandalkan satu alfabet saja. Si Y, Tuhan Yesus. Itu dia. Itulah rahasianya. Kalau Anda mengalami sesuatu nggak nyaman, evaluasi, introspeksi, koreksi diri. Kalau Anda, ya nggak ada orang sempurna. Kalau Anda tahu bahwa ini bukan sesuatu yang aku sengaja atau yang apa yang aku rencanakan, tetapi betul-betul begitu aja kejadian. Mau apa? Mau bilang apa sekarang? Ya Tuhan, ini aku, hamba-Mu. Mau tidak mau sekarang aku bergantung padamu. Lihat kalau Tuhan tuntun. Apa yang dimulai dengan penolakan dunia, berakhir pada sebuah kemuliaan yang Tuhan sediakan. Apa yang mata Anda belum lihat, telinga belum dengar, belum muncul dalam pikiran Anda, Tuhan sudah sediakan. Bahkan sebelum Anda menyadarinya. Penolakan manusia. Daud ditolak oleh panglima-panglima. Panglima Filistin. Untung ditolak. Kalau enggak, Daud harus perang saudara, menancapkan pisau ke tubuh yang diurapi. Saul akhirnya mati sih, Yonatan juga terbunuh. Waktu perang dengan Filistin, tapi Daud tidak ada di situ. Tangannya bersih. Sometimes yang namanya closed doors, pintu-pintu yang tertutup, itu berkat terselubung. Jangan ngotot, kita jangan memaksa kehendak. Kalau Allah tutup, itu pasti ada alasannya. Sekalipun sekarang kita belum memahami mengapa. Tapi juga jangan jadi orang yang gampang menyerah. Ada rintangan langsung berkata Tuhan tidak berkehendak. Berusaha dulu sambil belajar peka. Tapi kalau ujungnya tetap tertutup tuh jalan. Tidak semua laut harus dibelah, hanya laut merah. Tapi kalau ada laut tertentu Anda paksa belah, Anda akan merah berdarah-darah. Daud harusnya beribu-ribu kamsyah, berjuta-juta terima kasih kepada Tuhan. Dan berkata, untung aku tidak di draft hari itu. Yang kedua, kita lihat sekarang ayat berikutnya yaitu di ayat yang keempat.
Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya, kepada rajanya, serta berkata kepadanya, suruhlah orang itu pulang supaya ia kembali ke tempat yang engkau tunjukkan kepadanya. Dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Ya, masuk akal sih kekhawatiran mereka. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala orang ini. Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang begini secara berbalas-balasan sambil menari-nari? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kembali ayat 4, saya ulangi. Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya, serta berkata kepadanya, suruhlah orang itu, maksudnya Daud, suruhlah dia pulang supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi berperang. Saya ulangi, suruhlah Daud pulang supaya ia kembali. Garis bawahi, suruhlah orang itu pulang supaya ia kembali. Wah, bagi Daud merintis karir, karena dia nggak punya masa depan dengan Saul. Dia nggak berharap Saul mati juga, jangan doakan orang begitu. Tapi pada waktu Daud ada di tengah Filistin, dia sudah tidak berpikir untuk kembali ke tanah Israel. Dia merasa dia sudah terbuang. Tapi ketika Daud ada di sana, dia rajin seperti Yusuf di penjara. Dia nggak nganggur, beralasan, kecewa, meratapi nasibnya. Dia bangun karirnya karena Daud seorang pejuang, dia militer. Maka dia betul-betul kerjakan prestasinya luar biasa sehingga mendapat perhatian raja. Waktu karirnya mulai naik ke atas begini, inilah kesempatan untuk membuktikan diri. Dan tentara-tentara yang dibawa dia itu adalah Kopassus, ya, komando pasukan khusus. Pada waktu itu tiba-tiba seperti dimentahkan semua. Sudah suruh orang itu pulang supaya ia kembali ke tempatnya semula. Bukan ke Israel. Suruh kembali ke titik nol. Nah, ini catat nomor 2. Mulai dari nol lagi. Pernahkah Anda merasa Anda bangun demikian rupa dinolkan lagi? Bangunan udah tinggi dirobohkan kembali. Seperti break even atau dikembalikan ke ground zero. Udah kerja keras lalu seperti carang anggur itu yang bahasa Inggrisnya prune, dibersihkan cara kebun anggur itu bukan dibersihkan lap-lap, bukan pakai lap basah, tapi pakai gunting yang sangat tajam sekali, dipotongin semua sampai ranting itu mulus, tidak ada cabang-cabangnya. Mana kemuliaanku kemarin? Mana suksesku yang sudah aku lihat di belakangku? Segala sesuatu seperti kau buat nol lagi ya Tuhan. Hari-hari ini di ibu kota juga yang menyaksikan dari Jakarta. Anda mulai aktivitas, mulai sosialisasi. Maksudnya mulai bersosial, mulai socializing. Mulai untuk keluar, ketemu teman, pekerjaan mulai dibangun lagi, dan sebagainya. Sekarang harus lockdown lagi, PSBB lagi. It's okay. It's okay. Rancangan Tuhan nggak pernah terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Kalau yang ini kan hanyalah sifatnya sementara. Tapi beberapa orang mengalami musibah. Segala sesuatu yang dia selama ini usahakan menguap ke udara. Begitu aja seperti minuman gas yang dibuka tutupnya. Jangan takut untuk merangkak lagi. Karena jalan itu menuju glory. Bukankah sudah Tuhan peringatkan? Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Kadang-kadang Tuhan memang bawa kita ke jalan sempit, mulai dari bawah. Tidak mengapa, tapi Pastor Philip, saya udah usia berapa? Musa dari umur 80 tahun, baru terima panggilan. Baru mengalami mujizat yang lebih besar. Saya tidak berkata tunggu sampai Anda 80, sampai jadi manula, tapi jangan mengeluh, Bapak Ibu Saudara. Jalan kepada glory juga bisa mulai dari nol lagi. Tapi kalau Anda ikuti proses Tuhan, kalau kita nurut sama Kristus, seolah-olah mulai kembali dari titik yang sama, tapi 1 oktav lebih tinggi. Kayaknya do re mi. Do re mi ini, tapi yang ini lebih tinggi do re mi. Saya nggak nyampe lagi 1 oktav. Tuhan akan membawa Anda ke sana. Muter-muter kelihatannya loh kok di titik yang sama, jalan berputar-putar begini.
Tapi yang Anda tidak sadari sebagai domba ketika dituntun gembalanya kepada jalan kebenaran. Jalan itu nggak tentu lurus, jalan itu sempit, tapi mungkin berliku-liku seperti ini. Tapi setiap putaran, domba kebingungan. Loh, kok kembali lagi ya? Karena view-nya, pandangannya sama. Tapi ketinggiannya beda. Setiap mutar satu kali lagi, 360 derajat mutar begini. Ya. Ketika Anda berputar lagi kembali ke titik yang sama, seolah-olah kelihatannya tidak ada bedanya. Tapi Anda sudah mature atau sudah dewasa. Anda berada di titik yang lebih tinggi pada sebuah platu atau sebuah ketinggian tertentu. Jangan pernah tertipu dengan tipu mata kita. Jangan pernah tertipu dengan view yang sama. Loh, kok aku masuk dalam masalah lagi? Tapi beda kali ini. Selalu bilang sama diri sendiri, kali ini beda. Allah kita bisa mempercepat, bukan prosesnya. Tapi kemenangan itu pasti akan kudapat. Seolah-olah aku pernah ngalami ini atau déjà vu. Orang Prancis bilang begitu. Rasanya pernah ya terjadi. Terjadi lagi sekarang yang kutakutkan. Jangan takut saudaraku. Kelihatannya sama itu view atau pemandangannya. Tapi ketinggiannya sudah beda. Sebab hari ini Tuhan punya rencana yang baru bagi hidupmu. Seolah-olah harus Anda mulai dari bawah. Tapi bangunan yang Anda bangun kemudian akan jauh lebih mulia daripada bait Allah sebelumnya. Percayalah dengan segenap hati, jalan sempit menuju glory. Jangan putus asa. 7 kali Anda jatuh, 8 kali Anda berdiri. Bangkit kembali. Ayat yang berikutnya. Ayat 6. Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, "Demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur," Akis berkata kepada Daud. "Dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara. Sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota." Sorry ya Daud, kata Akis, raja yang sangat-sangat mengasihi dia. "Sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu." Ayat 6 ini saya ulangi lagi. Kata Akis kepada Daud. Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, "Demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur, dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama dengan aku dalam tentara." Akis itu raja Filistin. Filistin itu terkenal orang-orang jahat. Tidak takut akan Tuhan. Kok bisa ya sapaannya shalom segala demi Tuhan yang hidup. Daud telah berhasil memukau hatinya. Daud telah menjadi saksi yang berhasil bagi Tuhannya. Allah Israel jadi masyhur di hati seorang yang tidak takut akan Tuhan. Demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur. Akis angkat topi. Tapi sorry ya nak, istilahnya begini. Raja-raja kota yang lainnya gak suka sama kamu. Mereka curiga dan takut nanti kamu berubah setia. Sebab aku tidak mendapati sesuatu. Kalau Anda perhatikan dengan seksama, kalimat Akis berikutnya adalah, "Sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu. I have found no evil in you. Sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini, tidak kudapati kejahatan apa-apa." Jalan sempit apa? Daud terjepit. Kiri kena, kanan kena, maju kena, mundur kena. Dia keluar dari Filistin, jatuh ke dalam tangannya Saul yang memburu dia dengan kesurupan. Dia di Filistin, ini musuhnya Israel. Cepat lambat mereka akan membunuh dia. Tapi Daud ketika terjepit, keluar aslinya. Hari-hari ini banyak orang hidupnya gak keruan. Dan sayangnya, banyak orang yang amoral itu ditemukan di kalangan orang-orang Kristen. Jangan ikut jalan orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Daud ini gak enak hidupnya. Kiri kanan kena, maju mundur kena. Tapi Daud memegang teguh sedemikian rupa. Bukan dia mengaku-ngaku diri. Apa artinya kalau seseorang memuji dirinya? Tapi Daud dipuji oleh raja nomor 1 di Filistin yang ditakuti. Akis berkata, "Aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu. Aku tidak menemukan dosa." Jalan sempit menuju glory itu ini. Banyak orang di masa susah berdosa.
Nanti kalau nyaman, enak, sungkan sama Tuhan. Apapun terjadi, baik tidak baik waktunya, lakukan firman. Jalan sempit itu tulis baik-baik. Poin ketiga, kekudusan. Apapun terjadi atau belum terjadi, jaga kekudusan. Banyak orang hari-hari ini hidupnya nggak beres sama Tuhan. Dan akhirnya juga nggak beres sama orang. Pernikahannya nggak beres, pergaulannya nggak beres, bisnis nggak beres, bukan karena bisnisnya gagal. Bukan, tapi menipu orang. Banyak hal nggak benar. Nggak boleh. Bertobatlah. Kalau di sini ada anak-anak Tuhan, Tuhan mencari dulu domba sesat dari kalangan Israel. Penghakiman selalu dimulai dari rumah Tuhan. Izinkan saya mengatakan, Tuhan menghendaki kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, kita tidak akan melihat Tuhan. Kita bisa juga dapat kekayaan tanpa Tuhan sih. Ada yang namanya pesugihan, ada yang namanya luck, keberuntungan. Karena Tuhan itu memberikan berkat pada semua orang. Tapi buat apa kita memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa kita ke dalam api neraka? Jangan pernah main-main. Suatu hari jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan ketika di pengadilan. Nanti di tahta putih Tuhan berkata, enyah kamu. Tapi aku makan minum bersama denganmu. Aku bernubuat demi namamu. Aku mengusir setan demi namamu. Aku menyembuhkan demi namamu. Tuhan berkata, aku tidak mengenalmu, hai pembuat kejahatan. Sebab kejahatan dan dosa ditemukan di dalam dirimu. Saya tidak berkata sekali kita berdosa langsung masuk neraka, enggak. Lain cerita kalau kita sekali-kali berdosa, sekalipun sengaja, kita menyesalinya karena kelemahan kita. Itu lain cerita dengan orang yang hidup secara komitmen di dalam dosa. Kalau hari ini saya berjalan di tepi pantai, lalu ada burung sigal, itu burung yang seringkali ada di lautan, suka terbang-terbang di atas permukaan laut. Burung putih biasanya, waktu saya dulu sekolah di Kanada. Lain cerita kalau sekali-kali saya jalan, lalu tiba-tiba dia bertelur dari atas, bukan telur beneran, maksudnya kotoran, kena ke kepala saya. Saya pernah loh dikencingin burung. Tapi kejadiannya hanya sekali dalam puluhan tahun. Kalau yang begitu ya apa boleh buat, saya harus lebih hati-hati gitu aja. Sepandai-pandai tupai terbang, sekali-kali dia jatuh kan. Saya tidak imani untuk kita jatuh dalam dosa. Tapi kalau sampai kita gagal, cepat bangkit. Berbeda cerita dengan apabila burung sigal itu, burung tepi pantai itu bisa bersarang, bikin sarang di atas kepala saya, bertelur, ramin itu telur, sampai anak-anaknya, sampai menetas. Itu lain cerita, itu berarti saya izinkan. Jatuh dalam dosa, bukan berarti Anda telah membuang segala kekudusan. Datanglah dalam pertobatan. Standar minimal kekudusan itu pertobatan. Standar maksimal kekudusan itu adalah menjadi seperti Kristus. Tapi kalau Anda hidup dalam dosa hari ini, dan mendukakan hati Tuhan secara komitmen dan sengaja, dan mengulur-ngulur waktu untuk berubah, hati-hati. Jangan sampai kita dengar kata, enyahlah, aku tidak kenal kamu. Meskipun kamu bla bla bla, mengusir setan, bernubuat, menyembuhkan bahkan. I do not know you. Daud diberitahu sama Akis, aku tidak mendapati dosa padamu. Ini orang berdosa yang ngomong begitu. Betapa luar biasanya mereka berkata, aku tidak pernah lihat orang suci seperti kamu. Daud tidak pernah dikatakan, aku tidak mendapati ketidaksempurnaan. Dia berkata, kejahatan tidak aku dapatkan. Berarti Daud pasti pernah buat salah, kurang ini itu. Tapi Akis tidak pernah melihat ada kejahatan di dalam hatinya. He did not find any evil in him. Jangan menjadi seorang yang evil hari-hari ini. Ya, itu yang disebut jalan sempit. Di dalam dunia ada dua jalan. Lebar dan sempit. Yang lebar menuju api, yang sempit hidup berglori. Yang terakhir, kita lihat ayat 8. Tetapi Daud berkata kepada Akis, apa yang telah kuperbuat? Nah, Daudnya protes. Dan kesalahan apa yang kau dapati pada hambamu ini? Sejak saat aku menjadi hamba kepadamu sampai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut pergi bersama berperang melawan musuh Tuanku Raja. Lihat bahwa kemalasan tidak ada dalam darah daging orang yang diurapi Tuhan. Daud tidak mau makan bubur. Dia tidak mau terima gaji cuma-cuma. Kan dia sudah dibayar, udah dihidupin. Udah dihidupi, Daud itu sudah ada salary bulanan. Tapi dia berkata, aku harus pergi berperang. Kenapa aku dilarang? Sekali lagi, Daud tidak tahu. Untungnya dia ditolak. Karena kalau dia diizinkan,
dia akan berperang melawan saudaranya. Tapi Daud, dia protes sama Akis. Kenapa aku tidak dilibatkan? Lalu Akis, mari kita lihat sekarang, menjawab Daud ayat 9. Aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah. Garis bawah itu. Kusukai seperti utusan Allah. Hanya para panglima orang Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita. Jadi bangunlah pagi-pagi beserta orang-orang tuanmu ini yang datang bersama-sama dengan engkau. Bangunlah kamu pagi-pagi, segera sesudah hari cukup terang bagimu, dan pergilah. Lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin. Sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Yisril. Anda bisa menangkap sesuatu? Suatu sinyal-sinyal urapan. Di ayat 8 Daud protes. Kalau kita yang malas, aji mumpung, oh enak dibayar tanpa harus bekerja. Dikasih uang lembur, tapi nggak usah datang ke kantor juga. Kalau dasar orang yang pemalas, pasti berkata, ye, haleluya. Pemakaian haleluya yang salah. Tapi Daud berkata, jangan Tuhan, aku nggak mau dibayar sia-sia. Aku tentaramu bukan, aku harus ikut. Coba perhatikan bagaimana Daud itu memperjuangkan kepercayaan orang. Kalau ini adalah sesama anak Tuhan yang kasih kepercayaan, kalau Raja Saul katakan Daud pasti mati-matian. Ini Raja Filistin. Kepercayaan orang jahat aja dia perjuangkan. Kalau itu kepercayaan, dia tidak diajak berbuat jahat. Kalau Anda diberikan kepercayaan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan, itu pun kepercayaan dari Tuhan. Semua kepercayaan yang baik dan benar itu dari Allah datangnya. Makanya Akis itu sangat berat. Waktu Daud tidak dilibatkan. Dia berkata, lalu Akis berkata pada Daud, aku tahu engkau ini memang, seperti yang saya suruh tadi garis bawahi, memang kusukai seperti utusan Allah. Jalan sempit menuju glori, menurut saya yakin sepenuh hati, ini jalan satu-satunya untuk Anda naik ke atas. Anda dan saya. Catat dulu. Poin 4. Kepercayaan Allah dan manusia. Jangan memperjuangkan salary. Salary itu nomor 2. Jangan memperjuangkan keuntungan. Supaya kita jangan mata duitan. Yang kita harus perjuangkan itu bukan juga popularitas segalanya, bla bla bla. Yang lainnya itu sudah buang semua ke sampah. Perjuangkan kepercayaan Allah. Daud, belajar dari Daud. Kepercayaan Akis saja dia perjuangkan. Belum lagi Saul. Ya kan? Apalagi kalau Allahnya. Perjuangkan kepercayaan Allah. Anggaplah segala sesuatu yang diberikan pada Anda sekalipun yang mulai dari bawah, harus mulai dari nol lagi. Itu kepercayaan. It's a brand new day. A brand new trust. Perjuangkan. Jangan lihat rapor belakang, gloriku masa lalu di mana kok sirna. Jangan lihat ke depan kok tidak menjanjikan. Apapun yang Anda letakkan tangan Anda di atasnya untuk mengerjakan dan melakukannya, lakukan dan kerjakan dengan segenap hatimu, seolah-olah seperti Tuhan. Karena hidup ini, segala talenta, waktu, harta, hubungan, relasi, pekerjaan, ministry, jangan pernah setengah-setengah, separuh-separuh. Jangan pernah berkata, oh kalau pekerjaan kan dibayar, jadi saya profesional. Kalau pelayanan asal-asalan, jangan begitu. Atau jangan sebaliknya, kalau pelayanan saya akan berikan sepenuhnya. Tapi kalau kerjaan, kan cuma demi salary. Jangan salah, pekerjaanmu adalah pelayananmu. Juga di hadapan Tuhan. Everything, semua yang baik dan benar itu kepercayaan Allah. Perjuangkan, jangan berkata gini loh, gua dapat apa, saya dapat apa dari semua ini. Jangan mikirkan dapat sesuatu. Perjuangkan kepercayaan dulu. Dan kepercayaan manusia juga. Contohnya, saya ini punya satu prinsip dalam hidup saya, kalau saya dipinjamin seseorang barang, saya nggak bisa tidur. Saya nggak bicara soal uang ya. Belum, bahkan uang, apalagi uang. Kalau saya dipinjamin seseorang barang, bukunya atau apa gitu, saya akan menjaganya lebih daripada barang saya sendiri. Karena bagi saya nilai barang itu kepercayaan. Kalau itu dipercayakan ke saya, bukan hanya saya akan kembalikan, saya akan perjuangkan. Mendingan buku saya yang hilang daripada buku pinjaman yang hilang. Saya dari dulu itu punya komitmen begitu. Apalagi kalau manusia yang dipercaya, nggak gampang. Kalau saya sudah berkata iya sama seseorang, saya akan tepati kata-kata saya. Saya akan tepati janji. Saya pasti akan
sungguh-sungguh menggenapi kepercayaan yang diberi. Kalau enggak, saya pasti akan tolak dan berkata, jangan, saya tidak mau. Saya tidak mampu. Lebih baik saya jujur di depan dan berkata, saya tidak bisa. Tapi kalau sekali saya mengangguk dan berkata, yes, oke, saya tidak main-main. Bagi saya, kepercayaan manusia itu mahal. Sangat mahal. Mendingan barang saya yang rusak daripada barang orang yang dia nggak mikir 2 kali ditaruh di tangan saya izinkan rusak dalam penjagaan saya. Jadi orang kayak begitu, percayalah, nanti perkenanan akan mencari. Anda akan menjadi perebutan kanan kiri. Kenapa? Karena orang baik masih banyak di dunia ini. Orang dapat dipercaya, langka. Kalau Anda punya itu aset yang tidak bisa bangkrut. Sampai kapanpun musim silih berganti, selama bumi ini masih ada langit di atas kita, manusia masih akan mencari siapa yang bisa dipercayai. Perjuangkan, jangan khianati kepercayaan. Allah terutama, dan manusia juga. Baik itu istri Anda sendiri, suami, anak-anak, keluarga, orang tua, saudaranya, temannya, bosnya, pekerjaannya, pegawainya, pembantunya, pendetanya, jemaat, semua, everything. Mari kita serius menanggapi. Kalau kita bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan, itulah jalan sempit yang Tuhan sediakan. Mungkin Anda sekarang di bawah, cepat lambat Anda akan mengalami promosi ilahi. Karena orang yang dipercayai, diangkat tinggi. Belajar dari seluruh tokoh Alkitab, Yusuf juga, Daud apalagi. Lihat mereka, jalannya hanya satu. Jalan sempit itu satu saja destinasinya, glory. Anda sudah ditakdirkan untuk kemuliaan kalau Anda bisa memperjuangkan kepercayaan. 1, 2, 3, jalan sempit menuju glory apa aja? 1, penolakan manusia. 2, mulai dari nol lagi. 3, kekudusan. 4, kepercayaan Allah dan manusia. Mari kita bawa hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita undang rancangan Allah. Sekalipun kita sekarang mungkin belum memahami, mari yakin dulu dengan segenap hati. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Come on. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari kita ulurkan tangan, angkat tangan kita, maksudnya kita terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Kau telah memberkati kami saat teduh yang membangun iman kami kembali. Hari ini kami mengerti, ya Tuhan Yesus, ternyata Tuhan punya rencana indah. Diberkatilah keluar masuk Anda, Bapak Ibu Saudara, diberkati hidupmu, diberkati anak cucumu, diberkati pekerjaan dan pelayananmu. Dan besok ketika kita bertemu kembali di dalam gereja, yakni di dalam hadirat Allah ketika kita online bersama, biar hadirat Tuhan ini ada wave gelombang kebangunan rohani ini tidak berhenti sampai sini. Tuhan lanjutkan esok hari, Tuhan lanjutkan sampai